Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru, serta staf tata usaha, dan yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi sekalian. Pertama, Bapak mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, untuk tema amanah pembina upacara hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang kemuliaan ilmu. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah halaqah terjadi diskusi antara guru dan para muridnya mengenai kemuliaan ilmu. Ada seorang murid mengajukan pertanyaan kepada sang gurunya, "Wahai guru, berikanlah alasan kenapa ilmu bisa memuliakan seseorang yang memilikinya." Sang guru tersenyum lirih seraya menjawab, "Dari dirimu sendiri, engkau bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu dan membuktikan bahwa ilmu dapat memuliakan pemiliknya. Pada hakikatnya, engkau akan senang ketika ada seseorang yang memujimu karena keluasan ilmu yang kau miliki. Demikian sebaliknya, engkau akan sedih dan marah ketika ada seseorang mencela keterbatasan ilmu yang ada dalam dirimu." Mendengar jawaban sang guru, murid itu akhirnya dapat memahami bahwa ilmu dapat mengangkat derajat seseorang. Artinya, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya beberapa tingkat daripada orang yang tidak berilmu. Anak-anakku sekalian, siapakah tokoh sang guru itu dalam cerita tadi? Ia adalah Imam Syafi'i, seorang ulama kenamaan yang alim. Anak-anakku sekalian, tentunya ini bukan hal yang mengherankan. Karena jika kita telusuri sejarah hidup dari Imam Syafi'i, maka kita akan tahu bahwa beliau ini adalah seorang manusia yang menjalankan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Sehingga dari beliau kita dapat menelusuri tentang kemuliaan ilmu. Dalam kitab Diwan Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, "Belajarlah, karena tak seorang pun yang terlahir sebagai ilmuwan. Seorang yang berilmu tak sama dengan orang yang bodoh. Pembesar suatu kaum jika bodoh akan menjadi kecil saat pembesar berkumpul. Orang kecil jika pandai akan tampak besar saat berada dalam perkumpulan." Sungguh dalam nasihat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tadi, menggambarkan bahwa kemuliaan ilmu tidak serta-merta diraih secara mudah dan singkat, tapi perlu adanya usaha dari sang penuntut ilmu. Apa usaha itu? Usaha itu adalah belajar dengan giat dan tekun. Anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, terkadang memang dalam upaya kita mencari ilmu ditemukan kesulitan, ditemukan rintangan serta kegalauan yang mengeringi para penuntut ilmu. Jika dikaitkan dengan penyakit galau yang melanda anak muda zaman sekarang, kegalauan yang sering dialami para anak sekolah adalah menerima sikap yang tidak mengenakan dari guru. Padahal kalau kita menyikapi dengan positif apa yang dilakukan oleh guru kepada kita, ketika kita melanggar aturan sekolah, kita diberikan sanksi, kita dimarahi misalnya, kalau kita memandang bahwa itu adalah sebuah pelajaran bagi kita, maka tidak akan memunculkan kegalauan, tidak akan menjadi rintangan kesulitan bagi kita. Maka robah cara berpikir kalian. Semua yang dilakukan oleh guru kepada kita itu walaupun tidak mengenakkan bagi kita, tapi tujuannya insya Allah mulia agar kalian bisa berubah ke arah yang lebih baik. Anakku sekalian,
Sekali lagi saya sampaikan, jadikan semua yang tidak mengenakkan tadi sebagai motivasi untuk berubah ke depannya. Imam Syafi'i dalam kitab Diwannya berkata, bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakkan dari guru, karena sesungguhnya endapan ilmu adalah dengan menyertainya. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar meski sesaat, maka akan menahan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Eksistensi seorang pemuda, demi Allah, kata Imam Syafi'i, adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Jika keduanya tidak ada padanya, maka tidak ada jati diri padanya. Anakku sekalian, dari nasihat Imam Syafi'i tadi ada 2 hal yang perlu kita miliki sebagai anak-anak muda, adalah ilmu dan ketakwaan. Keduanya harus bersama-sama ada dalam diri seseorang. Itu artinya bahwa ilmu tanpa ketakwaan atau takwa tanpa ilmu tidak cukup. Kita harus punya keduanya, ilmu dan ketakwaan. Seseorang yang hanya memiliki ilmu tapi tidak memiliki ketakwaan mungkin akan menggunakan pengetahuannya untuk tujuan tidak benar. Di sisi lain, seseorang yang memiliki ketakwaan tanpa ilmu mungkin tidak tahu bagaimana melaksanakan ajaran agama dengan benar. Dia rajin sholat, rajin ibadah, tapi tidak punya ilmu tentang bagaimana sholat yang benar menurut sunnah, menurut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk mengintegrasikan ilmu dan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kemudian kembali kepada kemuliaan ilmu. Untuk menjadikan ilmu yang kita punya itu bernilai penuh kemuliaan, maka amalkanlah ilmu itu sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memiliki manfaat kepada manusia lainnya. Sehingga dengan ilmu kita dapat memetik manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Maka dari itu kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki itu, sehingga ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal bagi kita, menjadi pahala bagi kita yang insya Allah terus mengalir. Karena ilmu yang bermanfaat itu tentunya pahalanya ya terus mengalir. Kemudian andaku, selain belajar, kemudian bersabar dan berdoa, indikator lain yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu yaitu ikhlas. Ikhlas adalah kunci utama dalam menuntut ilmu dan menjadi tolak ukur seberapa tinggi kemuliaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Tanpa ikhlas, upaya belajar, bersabar, dan berdoa yang telah dilakukan tidak akan ada artinya. Ikhlas juga merupakan sebab kemuliaan ilmu yang dimiliki manusia di mata Allah. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan pada amanah pembina upacara ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.